Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Ibu Anugrah dan kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kita masih pada materi pemanasan global, terkhusus pada dampak pemanasan global serta usaha menanggulangi pemanasan global. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada dampak pemanasan global. Nah, seperti yang telah dinyatakan pada pembelajaran kita sebelumnya, bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu: yang pertama, temperatur bumi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi, beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Berikutnya, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Berikutnya, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau sinar UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Kemudian bagaimana usaha-usaha menanggulangi pemanasan global? Nah, penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan karbon dioksida di udara. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya: yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gas olin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Berikutnya, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan.
mengurangi deforestation, kemudian mengurangi penggunaan produk yang mengandung klorofluorokarbon dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, mengurangi deforestation itu kita sudah bahas sebelumnya juga pada faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global ya anak-anak. Itu ada di video sebelumnya. Nah, selanjutnya ada juga mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Penelitian dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.